Long thou long expected Jesus, born to set thy people free. Salam bagi kita semua, salam sehat. Kami mengucapkan selamat beribadah di rumah untuk semua jemaat kami, Jemaat Perdamaian Medan Timur yang saat ini sedang mengikuti ibadah online di rumah. Perlu kita ketahui, untuk ibadah online kita di minggu ini adalah ibadah online kita untuk yang terakhir. Kami berharap seluruh jemaat Perdamaian Medan Timur hadir di gereja. Mari kita bersama-sama melakukan ibadah seperti biasa, seperti minggu-minggu sebelumnya, untuk beribadah bersama di gereja. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita siapkan hati kita. Mari kita bersaat teduh. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita berada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan nyanyian metodis nomor 16 ayat 1 sampai 3, Suci, Suci, Suci. Suci,
Mari kita bersama-sama doa pengakuan dosa. Bapa kami yang di sorga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam saat teduh, doa pengakuan pribadi. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi nyanyian metodis nomor 234 ayat 1 sampai 3. Hai dunia, gembiralah. Bersama bersyukur
Marilah kita berdoa. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Tuhan pada minggu pagi hari ini. Oleh karena itu berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, memberkati kami, menolong kami di saat hamba-Mu memberitakan firman ini, agar firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup ini. Ya Bapa, kami siap mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Hadirlah Kau bersama-sama kami, dan hadirlah Kau bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Anak Manusia perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan hanya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapati sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang yang berjaga-jaga. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan buat kita pada minggu pagi hari ini mengambil tema persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Persiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Inilah tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan apabila pemerintah pejabat tertinggi negara kita hendak datang ke satu daerah berkunjung, melakukan perkunjungan, tentu pemerintah yang dijumpai di satu daerah, kecamatan atau kota akan mempersiapkan persiapannya untuk menyambut orang tertentu. Katakanlah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo hendak berkunjung ke suatu kota, katakan kota Tebing Tinggi. Tentu jauh hari sebelum kedatangan Bapak Presiden, pemerintah setempat kota Tebing Tinggi sudah menata dengan baik persiapan untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo.
Seluruh jalan sudah dipersiapkan dengan baik, bersih. Bahkan jalan yang mau dilintasi nantinya harus dibersihkan dengan baik. Rumput yang ada di kiri kanan jalan itu harus dibabat dan dibersihkan. Dan selanjutnya selokan parit yang tertumpat harus dibersihkan dan airnya harus dialirkan. Dan juga seterusnya, sepanjang jalan menuju kota tebing tinggi itu lampu harus hidup dan diterangi dengan baik. Dan seluruh pemimpin kepala daerah, bupati, wali kota, camat, dan lain sebagainya berkumpul menyambut kedatangan sang tamu, Bapak Presiden yang kita kasihi itu. Bahkan seluruh instansi dan juga pendidikan dan juga yang bergerak dalam bidang pekerjaan berhenti dalam semua tugas untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden ke kota tebing tinggi. Di dalam menyambut kedatangan tamu yang terhormat ini, yaitu Bapak Presiden kita, pemerintah setempat bekerja sama dengan pemerintah lainnya untuk mengadakan tanda-tanda pemasangan umbul-umbul, bendera merah putih sepanjang jalan dipajangkan dan dipasang, dan juga spanduk ucapan selamat datang kepada Bapak Presiden sebagai lambang kehormatan untuk menyambut beliau. Pemerintah setempat di tebing tinggi memasang spanduk untuk menyambut kedatangan Bapak Presiden dan rombongannya ke kota tebing tinggi. Dan bukan hanya itu saja, justru makanan yang lezat tersedia, dan buah-buah yang segar tersedia, dan hiburan tersedia, dan pakaian adat keberagaman etnis budaya bangsa tersedia dilakukan oleh panitia. Tetapi bagaimana penyambutan kita tentang kedatangan Yesus pada perikop ini? Dan apa yang harus kita persiapkan dalam menyambut kedatangan Yesus, sebagaimana dalam dunia menyambut Bapak Presiden, seluruh umat bersorak-sorak, bergembira menyambut beliau. Nah, di dalam perikop ini saya mau menghubungkan kepada kedatangan Sang Raja, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia akan datang untuk yang kedua kalinya. Bagaimana sambutan saya, bagaimana sambutan kita, bagaimana sambutan orang percaya dalam perikop ini? Nats firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah pada minggu ini sebenarnya membahas tentang penghakiman yang terakhir. Akan tetapi dalam penyampaian firman Tuhan ini kita akan lebih konsentrasi bukan pada penghakiman, tetapi pada persiapan akan penghakiman tersebut. Sebab penghakiman itu sudah pasti akan datang. Penghakiman itu segera datang, dan tak seorang pun manusia di dunia ini yang bisa mengelakkan tentang penghakiman itu ketika penghakiman itu datang. Maka yang paling penting bagi kita masing-masing sebagai orang percaya, bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana mempersiapkan iman pengharapan kita sebelum penghakiman itu datang. Ini yang mau kita garis bawahi dan mau kita renungkan. Bagaimana penghakiman atau hari kiamat itu akan datang, dan tak seorang pun manusia di dunia ini dapat memprediksi pada saat mana itu datang, pada hari mana dia datang, tanggal berapa dia akan terjadi, tahun berapakah itu akan terjadi. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya digambarkan sama seperti pencuri di malam hari. Artinya pada saat kita terlelap atau pada saat kita tertidur dan kita tidak berjaga-jaga, di situ ia akan datang. Di situ ia akan menjumpai kita dan menjatuhkan penghakiman kepada tiap-tiap orang. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Yesus ada dua kali. Yang pertama, ia datang sebagai seorang bayi dalam kesederhanaannya di palungan Natal.
Dan ia berkarya mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan kasih, mengajarkan pengampunan dan mujizat dan penyembuhan dalam konteks yang pertama. Seturut dengan kedatangannya yang pertama, ia melakukan tentang segala sesuatu yang diperintahkan oleh Bapanya. Yang kedua, ia datang dengan segala kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikat di sorga. Dan kedatangannya yang kedua kali ini bukan menyampaikan ajaran firman Tuhan dan pengampunan dosa dan pertobatan, tetapi ia datang untuk menghakimi orang-orang yang berdosa dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatan tiap-tiap orang. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya meminta pertanggungjawaban kepada saya, kepada kita dan kepada semua orang tanpa terkecuali. Maka tanpa pandang bulu, kita semua menjadi alamat untuk penghakiman itu nantinya. Yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, pejabat atau bukan pejabat, dan semua suku bangsa di muka bumi ini terpanggil untuk mempersiapkan diri untuk Tuhan. Bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Ini yang dimaksud dalam penekanan nats ini, supaya kita berubah dari segala pembawaan kita, segala dosa pelanggaran kita. Maka ini jugalah yang disuarakan Yohanes Pembaptis di padang gurun, bertobatlah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Hari penghakiman, hari parusia pasti akan datang. Tinggal lagi bagaimana kita mempersiapkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk Tuhan sebelum semuanya itu terjadi. Dengan merenungkan firman Tuhan ini, kita bukan semakin takut, tetapi kita semakin bersukacita dan optimis menanti dan melakukan kedatangan Yesus Kristus tersebut. Sebab kita telah mengetahui apa dasar penghukuman tersebut, dan kita dapat memberi diri kita dan menyongsong dan menyambut kedatangannya itu tanpa kita duga-duga. Dan kehidupan kita saat inilah menentukan bagaimana kita di tengah-tengah penghakiman itu nantinya. Apakah kita dihakimi? Apakah kita tidak dihakimi? Dan sebelum penghakiman itu datang merenggut jiwa kita dan menyiksa kehidupan kita dan roh kita, alangkah baiknya kita menyadari akan perbuatan dan dosa-dosa kita dan pelanggaran kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Inilah yang dikatakan Tuhan kepada murid-murid, kepada orang-orang banyak, supaya seluruh orang di muka bumi ini dapat melakukan pelayanan, dapat melakukan aksi sosial kepada orang-orang susah, kepada orang-orang lapar, kepada orang-orang menderita, kepada orang-orang yang tidak memiliki, kepada orang-orang yang terpinggirkan, kepada orang-orang yang kurang diperhatikan. Sebagaimana Yesus berkata, sebab ketika aku lapar kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus kamu tidak memberi aku minum. Benar. Ketika aku seorang asing kamu tidak memberi aku tumpangan. Benar. Ketika aku telanjang kamu tidak memberi aku pakaian. Benar apa yang diungkapkan Tuhan. Ketika aku sakit dalam penjara kamu tidak melawat aku. Benar. Semua apa yang dikatakan Tuhan perlu kita jawab, perlu kita renungkan. Dan melalui perenungan firman ini, di saat waktu yang sudah mendekat, penghakiman akan datang. Marilah kita menjadi pelayan di antara sesama kita, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan marilah kita merendahkan diri kita masing-masing dan meninggalkan kesombongan, ketinggian hati kita masing-masing, dan merasa lebih benar dan hebat dari orang lain. Dan marilah kita mengerjakan kasih, kebaikan dan kebenaran kepada semua orang, terlebih kepada saudaramu yang hina itu. Dan lupakanlah apa
yang di belakangmu. Pada masa Advent yang pertama ini, janganlah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Marilah kita berjaga-jaga dan marilah kita melakukan hal-hal yang baik yang berkenan bagi Tuhan dan sesama. Mata Tuhan tertuju kepada kebenaran dan kepada dosa. Penghakiman akan dijatuhkan kepada saya. Penghakiman akan diberikan kepada semua orang, tinggal lagi sebagaimana tema firman Tuhan ini mengingatkan saya, mengingatkan kita, mengingatkan saudara-saudara sekalian untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Sebagaimana di atas tadi saya katakan dalam pengantar, Jokowi, Bapak Presiden kita datang ke kota tebing tinggi. Semua masyarakat, semua instansi, semua pemerintah menyambut dengan baik. Apakah seperti ini yang harus kita berikan kepada Tuhan? Lebih dari itu, amal bakti dan perbuatan kita harus kita nyatakan menyongsong kedatangan Tuhan, termasuk dalam minggu penantian pada minggu Advent yang pertama ini. Kita menanti kedatangan Dia, kita menanti pengharapan, kita menanti hukuman yang akan dijatuhkan kepada tiap-tiap orang. Oleh karena itu jawablah, sambutlah firman Tuhan ini di dalam diri kita sebagai introspeksi diri, bahwa karena akulah Yesusku mati, karena akulah Yesusku mengalami kematian di atas kayu salib. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan satu catatan: persiapkan dirimu, persiapkan diri Anda, persiapkan diri kita masing-masing sebelum kita masuk ke dalam penghakiman itu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan yang menerjemahkan, memberikan arti yang sebenarnya tentang makna dari persiapan menyambut penghakiman yang akan Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami berdosa kepadamu, kami berdosa kepada seluruh umat ciptaan-Mu, dengan perkataan kami, dengan penglihatan kami, dengan tegur sapa tindak tanduk kami telah berdosa dan menyakiti orang lain, bahkan Engkau sendiri. Ampunkan kami Tuhan, agar kami boleh berubah dari dosa kelemahan kami, sehingga kami boleh merenungkan anugerah Tuhan, penantian tentang menyambut kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Dan lewat renungan firman Tuhan ini, kami bisa merasakan dan merefleksikan ke dalam diri kami, ketika hari Tuhan datang, maka tak satu orang pun yang bisa jauh menghindar dari penghukuman ini. Justru Engkau akan menjatuhkan penghukuman yang berat, seberat-beratnya untuk menghukum hidup kami dan juga roh kami. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan jemaat-Mu yang tidak bisa mengikuti ibadah minggu, namun mereka berkebaktian di rumah bersama-sama dengan keluarga mereka. Berkatilah jemaat-Mu ini Tuhan, berikan kesehatan, berikan sukacita, damai sejahtera, terkhusus kepada jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Berikan kepada mereka pengharapan iman, agar mereka boleh meneruskan hari-hari hidup mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami serahkan hidup kami, perbuatan kami, apa yang kami lakukan, agar kami bertanggung jawab dengan semua yang kami perbuat, sebab kami bisa menghindar, sebab kami bisa menutupi kelemahan kami di antara sesama kami, tetapi Engkau melihat perbuatan gerak-gerik kami, benar atau tidak kehidupan kami, dan itulah yang akan menyertai kehidupan kami masuk dalam penghakiman yang terakhir. Bapa, kami berharap sebelum kami masuk dalam seluruh penghakiman, ajarkan kami gereja-Mu mempersiapkan diri berjaga-jaga, membenahi diri kami,
perbuatan kami agar kami tidak jatuh dalam penghakiman itu nantinya. Kalaupun kami dihakimi, Engkau menempatkan kami di sebelah sisimu, kananmu, ya Tuhan. Inilah doa kami, jadilah kehendak-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 232 ayat 1 sampai 2, Kau yang lama dinantikan, sambil mengumpulkan persembahan. Kita lanjutkan warta jemaat. Warta jemaat, pimpinan jemaat, les speaker, calon les speaker, beserta segenap majelis gereja mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang berkebaktian pada hari ini. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita sekalian. Hari ulang tahun jemaat minggu ini tanggal 29 November sampai 5 Desember 2020. Novida Boru Purba, Rizky Sitompul, Doharis Sitorus, Andreas Purba, Felix C. Simarmata, Yoki Togaris Sihide, dan K. Santa Maria Huta Barat. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Pengadaan inventaris gereja sesuai dengan program gereja tahun 2019
tentang pengadaan sepeda motor, maka diputuskan di rapat majelis tanggal 8 November 2020 disepakati gereja akan membeli 1 unit sepeda motor Honda Vario untuk mendukung pelayanan gereja dengan harga sekitar 23 juta sampai 24 juta. Oleh karena itu, gereja membutuhkan partisipasi Bapak, Ibu, majelis, loudspeaker dan calon loudspeaker dan seluruh jemaat GMI Perdamaian. Dana ini sudah dapat diserahkan kepada Bapak Jonaha Purba atau sekretaris gereja. Adapun janji iman yang sudah masuk dapat dilihat di buletin online atau yang dibagikan di media sosial WhatsApp setiap hari Sabtu. Sehubungan dengan itu, gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat GMI Perdamaian Medan Timur yang telah berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta Natal Gereja tahun 2020, Dana Natal Gereja GMI Perdamaian tahun 2020 berdasarkan hasil rapat majelis tanggal 8 November 2020 diputuskan gereja mengadakan perayaan Natal sederhana dikarenakan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu, dana Natal setiap keluarga untuk Natal tahun 2020 minimal sebesar 50.000 per keluarga dan tidak menutup kemungkinan untuk memberi dana yang sudah ditentukan. Dana Natal ini sudah dapat diserahkan kepada bendahara gereja Ibu N. Boru Sipahutar atau kepada sekretaris gereja Saudari Juniati Hutapea. Kebaktian minggu, perlu kami beritahukan kepada Bapak Ibu jemaat terkasih bahwa ibadah online kita akan berakhir pada hari ini, Minggu tanggal 29 November 2020. Untuk itu, Minggu tanggal 6 Desember 2020 kita melakukan ibadah bersama di gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Himbauan, gereja tetap menghimbau kepada Bapak Ibu jemaat agar memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita, baik perpuluhan dan persembahan. Untuk itu, diharapkan kepada majelis dan atau pemimpin-pemimpin komsel agar mengingatkan anggota-anggotanya dalam memenuhi kewajiban tersebut. Demikianlah himbauan ini kami sampaikan dengan harapan kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memaklumi dan memenuhinya. Atas perhatian seluruh jemaat kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Persembahan keluarga dan perpuluhan bagi Bapak Ibu jemaat yang ingin memberikan persembahan keluarga, perpuluhan dan ucapan syukur dapat dikirim atau ditransfer ke rekening gereja BRI atas nama Natalia Sipahutar dengan nomor rekening yang sudah tercantum di buletin. Bukti transfer harap dipoto dan dikirim melalui WhatsApp sekretaris gereja Saudari Juniati Hutapea atau dapat diantar langsung ke gereja melalui sekretaris gereja. Terima kasih. Adapun pemakaian gedung gereja pada hari Senin tanggal 30 November 2020, gereja kita akan dipakai untuk pemberkatan nikah dari jemaat GMI Gomonias masuk pukul 10 WIB. Doa syafaat dapat kita lihat di buletin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami mau mengucap syukur Tuhan pada saat ini Tuhan. Walaupun kami beribadah secara virtual Tuhan, tapi kami tetap semangat dan bersukacita dengan kehadiran-Mu Tuhan. Bapa yang baik, biarlah Engkau yang memberkati jemaat-jemaat GMI Perdamaian Medan Timur. Walaupun mereka beribadah secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, mereka tetap sukacita Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat gereja-Mu ini Tuhan.
Biarlah Engkau yang mendatangkan, Kau yang memulihkan gereja kami ini Tuhan. Kiranya Kau datangkan jemaat-jemaat kami Tuhan di tempat-Mu yang kudus ini Tuhan, supaya kami dapat duduk bersama Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami juga mau mengucap syukur Tuhan buat kesehatan yang telah Kau berikan, buat berkat jasmani dan rohani kami Tuhan. Bapa, saat ini kami juga mau berdoa Tuhan buat rencana-rencana gereja kami Tuhan yang akan mengadakan Natal di pada tanggal 24 dan 25 Desember 2020 nanti Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami semua panitia yang terlibat dalam Natal ini nanti Tuhan. Terkhususnya buat persiapan kami Tuhan, baik itu merupakan secara finansial Tuhan. Kiranya Engkau yang mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan, agar kami dapat merayakan Natal walaupun di tengah-tengah pandemik ini Tuhan. Tapi kami tetap bersuka cita Tuhan. Kau berkati juga para hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah melayani dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Begitu juga buat kami Tuhan, para majelis speaker, calon speaker, dan semua seksi-seksi yang ada di gereja kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kami Tuhan. Tetap Kau tuntun kami Tuhan, agar kami tetap senantiasa bersukacita melayani-Mu Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa-doa kami Tuhan. Kiranya Kau ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama doksologi. Terimalah berkat dari Tuhan dan lakukanlah dalam hidupmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta dengan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati kamu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.